warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Bagus Abdul Latif di channel MKSA 19 di Bulan Kalijaga, Yogyakarta tentunya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah bisnis pengantar dengan materi The Business Model Canvas. Pada materi kali ini kita akan diampu oleh Bu Aniza Citra Prajasari. The Business Model Canvas merupakan suatu perencanaan untuk membuat atau menciptakan lapangan kerja berupa bisnis secara sederhana. Nah, model ini mempunyai 9 komponen, yakni Proposition, Customer Segment, Key Research, Key Partner, Key Activities, Customer Relationship, Distribution Channels, Cost Structure, and Revenue Stream. Sebelum kita beranjak kepada langkah-langkah membuat bisnis model canvas, kita harus menentukan bisnis apa dulu yang akan kita buat. Bagus kasih contoh nih ya. Kita akan membuat bakso sapen mantul. Nah, kita menentukan bisnis apa yang kita buat, barulah kita beranjak kepada step by step membuat bisnis model canvas. Kita mulai dengan kolom Value Proposition. Value Proposition ini merupakan penjelasan nilai-nilai daripada bisnis yang kita buat. Bakso sapen mantul itu apa sih gitu loh. Seperti pada umumnya bakso yang berupa bulatan-bulatan daging yang dicampur dengan tepung tapioka dan bahan-bahan rahasia lainnya. Akan tetapi bedanya, bakso sapen mantul ini terbuat dari daging ayam, bukan daging sapi. Karena daging sapi harganya mahal. Kedua, yakni key activities. Aktivitas apa aja sih untuk membuat bakso sapen mantul ini? Bagus mempunyai 3 aktivitas penting untuk membuat bakso. Yang pertama, membeli dan memilih bahan-bahan. Yang kedua, cara memasak dan membuat bakso. Yang ketiga, yakni cara untuk menjual dan menjajakannya. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di slide samping saya. Step yang ketiga yakni key research. Sumber-sumber apa aja sih yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan bisnisnya Bagus? Nah, Bagus mempunyai 2 key research di sini. Yang pertama, sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua, sumber daya alamnya. Ini lebih kepada bahan-bahan dan biayanya sih. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di samping saya ini. Keempat, yakni key partners. Siapa aja sih orang-orang yang berjasa dan partner untuk menumbuhkan atau memajukan bisnisnya Bagus ini? Yang pastinya supplier bahan-bahan dasar, kemudian supplier peralatan-peralatan membuat bakso. Yang ketiga, jikalau bisnisnya Bagus ini udah mulai besar, pastinya membuka cabang di mana-mana. Dan salah satu orang yang berjasa adalah orang yang membuka cabang-cabang bakso Bagus ini di daerah lain tentunya. Yang kelima, yakni customer relationship. Bagaimana sih caranya bakso sapen mantul ini menjalin hubungan dengan para customer-customernya? Nah, Bagus kasih rahasianya nih. Yang pertama, bakso sapen mantul ini membuat promosi dan serta diskon, yang mana beli 10 porsi bakso dapat 1 bakso gratis. Yang kedua, adanya program zakat dan sedekah. Jadi beberapa persen penghasilan bakso akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, yang ketiga yakni melayani ramah dengan sopan santun tentunya. Yang keempat yakni merekrut para tetangga, mahasiswa, dan keluarga. Karena secara tidak langsung ini meningkatkan promosi secara interpersonal. Nah, yang kelima adanya wifi area. Nah, wifi area ini pasti enak kan? Makan bakso sambil wifi-an, YouTube-an, IG-an. Nah, yang keenam adanya program paket. Paket ini seperti Rp15.000
mendapatkan satu porsi bakso plus es teh. Dan yang terakhir yakni mengadakan lomba makan bakso. Nah, di samping sebagai hiburan, ini juga dapat menarik perhatian, ketertarikan para customer untuk mencoba membeli dan mencicipi produk bakso Sapen Mantul ini. Keenam, distribution channel. Didistribusikan kemana aja sih bakso Sapen Mantul ini? Nah, Bagus mempunyai 3 distribusi di sini. Yang pertama, didistribusikan via online melalui IG, FB, Twitter, story WhatsApp, dan lain-lain. Yang kedua, via offline dengan cara mengider keliling-keliling ataupun secara menetap dengan membuat warung bakso. Yang ketiga, yakni perpaduan antara via online dan offline. Bakso Sapen Mantul ini bekerja sama dengan aplikasi Grab, Gojek, dan lain-lain. Step yang ketujuh, yakni customer segment. Customer yang jenis bagaimana sih yang dijadikan sebagai sasaran bakso Sapen Mantul ini? Nah, yang pertama pastinya mahasiswa-mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kedua, warga daerah Sapen. Dan yang ketiga, program kuliner di stasiun TV dengan harapan bakso Sapen Mantul ini bisa terekspos. Dan yang terakhir adalah orang yang berkendara lalu lalang di daerah Jalanan Adi Sucipto. Yang kedelapan, yakni cost structure. Berapa banyak sih modal yang dikeluarkan Bagus untuk membuat bisnis bakso Sapen ini? Seperti itu. Nah, lebih jelasnya bisa kalian lihat di samping saya ini. Kenapa saya tuliskan sekitar? Karena setiap pembisnis bakso itu tidak selalu sama untuk modal dan biaya. Untuk yang terakhir yakni revenue stream, sumber-sumber pendapatan dari mana aja dengan adanya bisnis ini. Nah, karena hanya ada 2, dengan cara mengider berkeliling menjualnya ataupun dengan cara menetap membuat warung bakso. Baiklah guys, alhamdulillah materinya udah kelar ya, semoga dapat bermanfaat. Sekian video kali ini dari channel MKS 19 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya Bagus Abdul Latif. See you next time.